Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Fiona Nandiani Purbadi yang akan memaparkan terkait statistik ekonomi dan bisnis 1 terkait materi probabilitas. Ya, untuk topik pembahasan pada hari ini yaitu yang pertama mengenai konsep dasar probabilitas, yang kedua ada hukum dari probabilitas, yang ketiga ada teorema Bayes, lalu yang keempat ada soal dan pembahasan. Lah, lalu masuk untuk yang pertama yaitu terkait probabilitas. Probabilitas sendiri itu merupakan sebuah ukuran tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa akan terjadi di masa depan yang probabilitas ini akan bermanfaat untuk membantu dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, aturan dalam probabilitas sendiri itu adalah nol lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan probabilitas dan probabilitas lebih kecil sama dengan satu. Nah, jika nilai probabilitasnya itu nol, maka peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi dan apabila nilai P bernilai satu, itu maka peristiwa itu pasti terjadi dan bukan merupakan sebuah probabilitas. Lalu yang kedua, terdapat tiga pendekatan probabilitas, yaitu yang pertama ada pendekatan plastik. Nah, pendekatan plastik sendiri ini merupakan setiap peristiwa itu memiliki kesempatan yang sama untuk terjadi, yaitu rumus probabilitas pendekatan plastik, yaitu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan total kemungkinan hasil. Lalu yang kedua ada pendekatan frekuensi relatif atau empiris, itu merupakan probabilitas suatu kejadian itu tidak dianggap sama, tergantung dari seberapa banyak kejadian tersebut terjadi. Nah, hal ini dapat diperoleh dengan rumus membagi antara jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan adanya jumlah total dari percobaan dilakukannya. Lalu yang ketiga ada pendekatan subjektif, yaitu probabilitas suatu kejadian yang didasarkan pada penilaian pribadi dinyatakan dalam derajat kepercayaan atau sesuai dengan objektivitas orang yang menilai tersebut. Kalau untuk yang kedua, itu kita akan membahas terkait dengan adanya hukum probabilitas. Nah, hukum probabilitas ini dibagi menjadi dua, yaitu adanya penjumlahan dan juga perkalian. Untuk yang penjumlahan sendiri, itu ada yang pertama, kejadian terpisah. Nah, kejadian terpisah ini adalah dua kejadian A dan B disebut saling terpisah jika keduanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, jadi probabilitas A dan B itu sama dengan 0. Nah, contohnya adalah dalam hal A adalah merupakan sebuah kejadian munculnya sisi muka dalam mata uang dan B adalah kejadian munculnya sisi belakang pada sekeping mata uang, maka A dan B adalah dua kejadian yang saling terpisah. Nah, karena dalam satu kali pelemparan uang, sisi muka dan sisi belakang itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Lalu yang berikutnya ada kejadian bersama, yaitu merupakan dua kejadian atau lebih yang dapat terjadi secara bersama-sama, yaitu probabilitas A bersama B itu sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurangi dengan probabilitas A dikurangi dengan B. Nah, contohnya, seorang mahasiswa memiliki probabilitas memilih konsentrasi keuangan atau probabilitas keuangan sebesar 0,4. Lalu konsentrasi matematika teori atau probabilitas teori sebesar 0,3 dan memilih kedua konsentrasi tersebut atau P keuangan dan teori sebesar 0,2. Lalu berapa probabilitas mahasiswa tersebut memilih konsentrasi keuangan atau teori? Nah, maka dapat kita hitung yaitu probabilitas mahasiswa tersebut memilih konsentrasi keuangan atau teori itu menjumlahkan antara probabilitas keuangan dan juga probabilitas matematika lalu dikurangi dengan probabilitas untuk memilih kedua konsentrasi tersebut lalu diperoleh hasil sebesar 0,5. Lalu yang berikutnya yaitu hukum perkalian dalam hukum probabilitas, yaitu yang pertama adanya kejadian bebas atau kejadian independen. Nah, dua kejadian A dan B disebut bebas secara statistika jika nilai peluang kejadian A tidak bergantung pada muncul atau tidaknya kejadian B. Nah, kejadian B ini tidak mungkin mempengaruhi kejadian A dan juga sebaliknya. Namun, hal ini mungkin memiliki kemungkinan untuk terjadi secara bersamaan. Nah, probabilitas ini dapat dihitung adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B. Nah, sebuah contoh yaitu
Peluang mobil pemadam kebakaran dapat digunakan setiap waktu diperlukan adalah sebesar 0,98 dan peluang ambulans tersedia pada waktu dibutuhkan adalah 0,92. Dalam hal terjadi kecelakaan akibat kebakaran, berapa peluang keduanya itu siap untuk digunakan? Nah, lalu kita hitung peluang mobil pemadam kebakaran dan peluang mobil ambulans tersedia, yaitu adalah peluang mobil kebakaran dikalikan dengan peluang mobil ambulans tersedia, yaitu diperoleh sebesar 0,9. Lalu yang berikutnya, yang kedua, ada kejadian tak bersyarat atau kejadian tak bebas, yaitu dua kejadian A dan B disebut tidak bebas jika kejadian satu dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Nah, jika A dan B merupakan dua kejadian tak bebas, maka rumusnya adalah probabilitas A tak bebas dengan probabilitas B, maka probabilitas P dan probabilitas A dan B, mohon maaf, dibagi dengan probabilitas B. Nah, disebut juga peluang bersyarat dalam hal ini. PAB merupakan peluang A setelah terjadinya B, sedangkan peluang B, yaitu setelah terjadi A adalah B dibagi A adalah peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Sehingga secara bersama-sama dapat uh, dirumuskan sebagai berikut. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu sebuah kotak terdiri dari 12 kelereng merah dan juga 8 kelereng putih. Nah, Pak Tommy akan melakukan pengambilan dua kelereng secara berurutan dari kotak tersebut tanpa adanya pengembalian. Lalu berapa probabilitas terambilnya kelereng berwarna putih? Nah, mari kita tetapkan terlebih dahulu jika kejadian A itu merupakan kelereng pertama yang terambil itu merupakan kelereng berwarna putih, maka probabilitas terjadinya adalah 8/20. Lalu yang B, kejadian kelereng kedua itu juga berwarna putih. Nah, karena tadi yang pertama sudah terambil kelereng warna putih, maka nominalnya adalah menjadi 7, karena 8 dikurangi 1 dibagi dengan jumlah terambilnya yaitu 20 dikurangi 1. Jadi 19. Lalu untuk rumusnya adalah jadi probabilitas terambilnya kelereng berwarna putih adalah sebesar 0,147. Lalu yang ketiga yaitu terkait pembahasan teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini merupakan salah satu cara yang banyak digunakan untuk melakukan revisi peluang awal sehingga diperoleh peluang akhir yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. Nah, biasanya peluang ini direvisi karena adanya tambahan informasi yang dapat membuat probabilitas tersebut menjadi lebih tepat. Nah, untuk rumusnya adalah peluang A dikalikan dengan peluang B dan A dibagi dengan peluang A dikali dengan peluang B dan A ditambah peluang A dikali peluang B. Nah, di mana peluang A dan peluang A strip merupakan peluang awal atau prior probability sebelum adanya informasi, lalu yang peluang A dan B merupakan peluang posterior. Nah, dalam hal kejadian A meliputi beberapa kejadian, maka rumusnya akan menjadi seperti yang ada di gambar. Lalu kita masuk ke contoh soal. Peluang terjadinya kelalaian pemasangan jaringan internet pada sebuah kantor adalah sebesar 0,05 dan peluang terjadinya kebakaran kabel bila diketahui terjadinya kelalaian pemasangan adalah sebesar 0,2. Sedangkan peluang terjadinya kebakaran kabel bukan karena pemasangan jaringan adalah sebesar 0,01. Lalu berapa peluang terjadinya kebakaran akibat kelalaian pemasangan jaringan tersebut? Nah, untuk penghitungan ini kita dapat menggunakan teorema Bayes, di mana peluang terjadinya kelalaian pemasangan jaringan internet itu merupakan peluang A, lalu untuk peluang B dan A-nya itu merupakan peluang terjadinya kebakaran kabel bila diketahui terjadinya kelalaian pemasangan, dibagikan dengan peluang untuk terjadinya pemasangan internet dikalikan dengan P dan A, lalu ditambah dengan peluang keterjadiannya dikalikan dengan peluang um, berikutnya. Lalu di besarnya peluang terjadinya kebakaran akibat kelalaian pemasangan terjaringan tersebut yaitu adalah sebesar 0,513. Lalu kita lanjut ke soal dan pembahasan,
Yaitu soal yang pertama, manajer PT KAI ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka yang memesan tiket secara online. Nah, berikut adalah data yang didapatkan dari manajer dengan perbandingan total dari pria dan wanita adalah sebesar 6:4. Nah, kita harus menghitung yang pertama probabilitas penumpang yang memesan tiket di Tokopedia, B. Penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang pria memesan di tiket di Tokopedia. Lalu yang C, hitung probabilitas dengan syarat bahwa penumpang adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia. Dan yang terakhir adalah dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas ia adalah pria. Nah, berdasarkan tabel yang diberikan, maka dapat kita hitung besarnya eh, bagian yang berwarna kuning yang sebelumnya belum diketahui. Lalu untuk penghitungan yang pertama, yaitu penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. Nah, untuk peluang memesan tiket di Tokopedia itu adalah peluang jumlah pemesan di Tokopedia dibagi dengan jumlah penumpang total, yaitu jumlah pemesan di Tokopedia diketahui sebesar 245 dibagikan dengan total jumlah penumpang yaitu 1.000, sehingga diperoleh eh, probabilitas yang memesan di Tokopedia sebesar 0,245. Lalu untuk soal yang B, yaitu penumpang wanita memesan tiket di tiket.com atau penumpang memesan tiket di Tokopedia. Yaitu kita andaikan, kita misalkan sebaiknya penumpang wanita itu merupakan probabilitas A dan penumpang pria memesan tiket di Tokopedia adalah probabilitas B. Jadi untuk rumus probabilitas A atau B yaitu diperoleh dengan menjumlahkan kedua probabilitas tersebut, yaitu penumpang wanita memesan di tiket.com itu sebesar 160 dibagi jumlah penumpang ditambahkan dengan penumpang pria yang memesan di Tokopedia sebesar 120 dibagikan dengan total penumpang, diperoleh hasil sebesar 0,28. Lalu yang berikutnya, yang pertanyaan ketiga, dengan syarat bahwa penumpang adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia? Hal tersebut dapat dihitung, maka probabilitas penumpang adalah wanita dan memesan di Tokopedia itu dapat diperoleh dengan probabilitas Tokopedia dan wanita dibanding dengan probabilitas jumlah total wanita, yaitu diperoleh sebesar 125 dibagi dengan penumpang wanita total 400, yaitu diperoleh sebesar 0,3125. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa besar probabilitas ia adalah seorang pria? Maka probabilitas eh, pemesanan tiket di Traveloka dan ia adalah pria itu diperoleh dari probabilitas pria dan Traveloka dibandingkan dengan jumlah pemesanan di Traveloka, yaitu diperoleh angka sebesar 0,7262. Lalu untuk soal yang berikutnya, ada yang diketahui bahwa sebuah sekolah 60% siswanya adalah laki-laki dan 40% sisanya adalah seorang perempuan. Dari seluruh siswa laki-laki, 70% suka matematika, sedangkan siswa perempuan hanya 50% yang suka matematika. Nah, ditanya adalah jika dipilih satu siswa secara kasar dan diketahui bahwa siswa tersebut suka matematika, berapa probabilitas bahwa siswa tersebut adalah laki-laki? Maka probabilitas laki-laki yang menyukai matematika itu dapat dihitung dengan mengalihkan antara peluang laki-laki dan juga peluang laki-laki menyukai uh, matematika dibagi dengan peluang laki-laki dikali peluang matematika dan laki-laki ditambah dengan peluang perempuan dikali dengan peluang matematika adalah perempuan. Lalu berdasarkan hasil penghitungan, maka diperoleh hasil sebesar 0,677, sehingga besarnya probabilitas siswa tersebut menyukai matematika dan laki-laki adalah sebesar 67,7%. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dari presentasi pada hari ini, yaitu terkait dengan materi statistik ekonomi dan bisnis probabilitas. Mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih.